Selamat datang di video ini. Jepang berada dalam masalah besar. Selama lebih dari 2 dekade, Bank Jepang telah mencetak uang dalam jumlah tak terbatas untuk menunjang keadaan. Bank of Japan atau BOJ telah membeli bertonton obligasi pemerintah sejak tahun 2013, yang berubah dari 80 triliun yen menjadi 600 triliun yen. Tujuannya sederhana, yaitu menjaga suku bunga serendah mungkin sehingga memaksa orang mengeluarkan lebih banyak uang untuk menstimulasi perekonomian yang sudah berjalan. Namun, skema ini mulai terurai dengan cepat ketika Federal Reserve, FED, mulai menaikkan suku bunga. Ini adalah sinyal bencana bagi Jepang karena suku bunga di AS melonjak dan Jepang tidak mampu menaikkan suku bunga tanpa meledakkan utang yang meninggalkan Jepang. Mata uang mereka, yen Jepang, telah membuat para investor panik dan orang-orang membuangnya seperti tidak ada hari esok. Jika kita membandingkan yen dengan mata uang global lainnya, ini adalah sumber darah yang sangat buruk. Yen telah kehilangan lebih dari 12% nilainya tahun ini dibandingkan dengan dolar, lebih buruk dari euro, lira Turki, dan bahkan peso Argentina. Bayangkan bahwa negara-negara seperti Brazil dan Argentina memiliki mata uang yang lebih kuat dari Jepang, yang seharusnya menjadi negara yang sangat maju. Yen sekarang berada pada titik terendah dalam 38 tahun, lebih dari 160 yen terhadap dolar, dan akan menjadi lebih buruk sebelum mencapai 170 atau bahkan 180 karena negara sedang terjebak dan ada banyak masalah serius dengan hal ini. Yang pertama jelas adalah inflasi yang lebih tinggi. Jepang adalah negara kepulauan sehingga mereka mengimpor banyak barang ke negara di mana mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Lebih dari 60% makanan di Jepang diimpor dan untuk bahan bakar jumlahnya mencapai 97%. Sehingga ketika yen mulai anjlok, inflasi real untuk semua orang di Jepang mulai meroket. Sebagai pekerja di negara tersebut, upah real Anda setelah inflasi turun hampir 1% di bulan April. Dengan kata lain, Anda semakin miskin setiap bulannya hanya dengan bekerja keras di Jepang. Hal ini telah terjadi selama 25 bulan berturut-turut. Standar hidup di Jepang menurun, yang merupakan pengingat betapa pentingnya stabilitas mata uang bagi kita. BOJ terus-menerus mengancam bahwa mereka akan bersikap keras terhadap mata uangnya tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan yen. Mereka mencoba melakukan intervensi mata uang secara besar-besaran, mencoba menaikkan suku bunga, tetapi tidak ada yang berhasil. Karena ini, perekonomian Jepang sedang bergerak menuju stagnasi sejati. Kesalahpahaman besar adalah bahwa yen yang lemah sangat bagus untuk perusahaan-perusahaan Jepang, terutama produsen mereka. Inilah yang menjadi kebijaksanaan konvensional bahwa yen telah jatuh lebih dari 20% sejak nilai tukar tertinggi. Sehingga barang-barang Jepang sekarang 20% lebih murah bila dijual dalam dolar AS dan itu membuat ekspor lebih murah ke dunia. Dalam hal ini, Jepang dapat mencuri lebih banyak pangsa pasar dari negara-negara lain, dan ekspor seharusnya meningkat. Namun, hal tersebut tidak terjadi. Meskipun terjadi penurunan yen, ekspor Jepang mengalami kontraksi hampir 1% karena permintaan terhadap barang-barang Jepang tidak mencukupi. Ketika yen jatuh, hal ini akan menaikkan biaya produksi barang-barang Jepang dan harga secara keseluruhan tidak turun cukup cepat. Negara tersebut hanya mengimpor terlalu banyak dari dunia. Ingatlah bahwa Jepang tidak lagi menjadi eksportir bersih sejak tahun 2011. Defisit semakin memburuk dibandingkan dengan rival manufaktur terbesar Jepang yang menghabiskan pangsa pasar mereka. Tiongkok kini secara resmi menjadi eksportir mobil terbesar di dunia, mengalahkan Jepang dengan lebih dari 100.000 mobil meskipun yen semakin murah dibandingkan yuan. Semakin banyak mobil Tiongkok yang diekspor, dan konsumen lebih memilih produk Cina daripada produk Jepang. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sederhana, Cina telah mengintegrasikan rantai pasokan dan energi murah dari Rusia, yang merupakan keunggulan industri yang dibangun di atas dasar yang kokoh. Ini benar-benar sesuatu yang dapat ditingkatkan.
Mengurangi nilai mata uang tidak akan membantu, hal ini hanya akan menyebabkan kemiskinan yang meluas. Keunggulan besar lainnya yang dimiliki Tiongkok atas Jepang adalah lebih sedikit ketergantungan pada dolar AS, dan ini sangat penting untuk dibicarakan. Tiongkok dapat menjual barang-barang mereka dan membeli barang-barang impor menggunakan mata uang lokal mereka dengan seluruh mitra dagangnya, namun Jepang mengekspor dan mengimpor hanya dalam dolar. Grafik ini menunjukkan sejauh mana dedolarisasi Tiongkok telah terjadi. Dahulu, perdagangan Tiongkok didominasi menggunakan dolar seperti negara-negara lain di dunia. Pada tahun 2010, 83% pembayaran lintas negara dilakukan dalam dolar AS. Kini hanya sebesar 42%, sebagian besar transaksi senilai 53% kini dilakukan dalam mata uang lokal renminbi, RMB, Tiongkok. Hal ini memungkinkan Tiongkok untuk melindungi dirinya dari kekurangan dolar AS secara tiba-tiba. Bahkan jika The Fed menaikkan suku bunga secara tiba-tiba, Beijing masih dapat melakukan perdagangan tanpa berebut mata uang cadangan yang tidak terjadi di Jepang. Perdagangan mereka berkisar pada dolar, biaya masukan meningkat, dan biaya hidup melonjak. BOJ telah menempatkan negara pada posisi di mana mereka tidak dapat maju atau mundur. Jepang telah kehilangan kendali terhadap nilai tukar mata uang mereka karena mereka perlu mempertahankan aliran bebas modal untuk ekspor dan perlu mempertahankan suku bunga tetap rendah atau utang mereka akan meledak. Menaikkan suku bunga juga dapat meruntuhkan perekonomian real yang selama ini mereka gunakan dengan uang murah. Karena itu, satu-satunya katup pelepas tekanan ini adalah yen Jepang. Ini adalah apa yang terjadi ketika Anda terus membeli obligasi dalam jumlah tak terbatas. Kecuali BOJ memutuskan untuk membiarkan suku bunga naik dan meledakkan semuanya. Satu-satunya hasil yang tersisa adalah devaluasi lebih lanjut terhadap yen. Disinilah Jepang terkurung juga. Mereka telah menjual miliaran dolar di pasar untuk meningkatkan yen, namun tidak ada yang berhasil. Upaya mereka sia-sia. Sebulan yang lalu Jepang menghabiskan hampir 10 triliun yen untuk mendukung mata uang mereka yang bernilai sekitar 62 miliar dolar untuk menang. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Ini adalah taktik tertunda untuk menunda keruntuhan total sejak Federal Reserve, Fed, mulai menaikkan suku bunga. Jepang telah melakukan intervensi setidaknya 3 kali dalam beberapa bulan terakhir tetapi tidak berhasil. Yen terus terdepresiasi terhadap dolar dan mata uang lainnya. Jepang seperti mengintip ke laut berharap permukaan air naik, padahal mereka membuat lubang di kapal Titanic setelah gunung es menabrak. Sekarang sudah terlambat, dan Anda mungkin berpikir bahwa AS akan menyelamatkan sekutu mereka. Cara tercepat untuk menutup lubang ini adalah dengan Federal Reserve menyuntikkan dolar langsung ke Jepang melalui jalur pertukaran mata uang mereka. AS memiliki fasilitas tetap yang tidak terbatas dengan sekutu G7 mereka, termasuk Inggris, Kanada, dan tentu saja Jepang. Sehingga, Federal Reserve Fed selalu dapat menukar banyak dolar yen Jepang untuk dolar AS yang akan membantu membalikkan keruntuhan yen. Dengan demikian, Jepang mendapatkan likuiditas langsung dari mesin cetak itu sendiri. Jepang tidak perlu menjual obligasi AS dan menghabiskan cadangannya, tetapi hal itu tidak terjadi. Mengaktifkan jalur swap pada dasarnya adalah QE untuk Jepang, kembali mencetak uang yang akan menyalakan kembali inflasi global dan menambah kerugian. AS memasukkan Jepang ke dalam daftar pantauan mata uang mereka, yang tinggal selangkah lagi untuk dicap sebagai manipulator mata uang, dan jika hal itu terjadi, sanksi akan menyusul. Jadi, ada juga batasan sejauh mana Jepang dapat mempertahankan mata uangnya. Mereka harus meminta izin dari AS untuk menyelamatkan yen Jepang. Ini lucu dan sangat menyedihkan serta memalukan pada saat yang sama. Federal Reserve Fed telah menjelaskan kepada Jepang bahwa intervensi harus jarang dilakukan dan tidak boleh digunakan secara rutin. Jepang tidak bisa terus menghabiskan cadangan dolarnya.
AS juga tidak mengizinkannya mengumpulkan uang. BOJ harus menjual obligasi negaranya dan sangat jelas bahwa AS tidak menginginkan hal itu terjadi, setidaknya tidak dalam jumlah besar. Sehingga Jepang mengalami jatuhnya yen dengan sangat sedikit pilihan. Mereka terjebak dalam krisis yang semakin meningkat setiap hari. Yang paling penting adalah bank-bank di Jepang dan semua BS mereka yang berisiko. Seminggu yang lalu kita melihat Norinchukin Bank mengakui kerugian besar dari investasi mereka, dan kita tidak tahu seberapa dalam lubang kelinci ini karena obligasi Jepang hampir tidak menghasilkan apa-apa. Manajer investasi harus pergi ke luar negeri untuk mengejar keuntungan, tetapi perdagangan telah berubah dan pendarahannya semakin parah. Norinchukin Bank meminjam dolar AS untuk tagihan jangka pendek untuk diinvestasikan ke obligasi AS yang lebih lama. Untuk sementara, ini berfungsi dengan baik karena biaya pinjaman mereka paling banyak hanya 0,5%, tetapi sekarang biaya pendanaan 10 kali lebih tinggi, mencapai lebih dari 5%. Dan hal ini terjadi di seluruh Jepang. Hampir tidak mungkin lagi melakukan carry trade ini, sehingga mendorong investor beralih ke produk-produk yang lebih berbahaya. Dampak berikutnya mungkin adalah pasar saham Jepang itu sendiri. Pada tahun 2023, raksasa pensiun Jepang, GPIF, membawa pulang keuntungan besar, tetapi dari mana keuntungan itu berasal? Mayoritas berasal dari saham Jepang, dan inilah masalahnya. Saham sangat fluktuatif. Kita semua tahu bahwa karena lemahnya yen, investor mulai membalik semakin lemah mata uangnya, dan ini sebenarnya berdampak buruk pada perekonomian karena masyarakat hanya mengkonsumsi lebih sedikit. Konsumen di Jepang tidak sama dengan masyarakat di AS. Ketika masyarakat di Jepang kehilangan daya beli mereka cenderung menghemat uang, belanja konsumen semakin menurun, dan perekonomian berkontraksi. Jangan lupakan keadaan yang mengerikan dari angka PDB Jepang. Pada Q3, kita melihat hampir minus 4%, Q4 datar, dan pada kuartal terakhir, perekonomian mengalami kontraksi sebesar 2%. Cepat atau lambat, hal ini akan mengakibatkan pendapatan perusahaan yang buruk dan jatuhnya pasar saham. Rally B terutama dipicu oleh yen yang murah, tetapi mata uangnya menjadi terlalu murah hingga menjadi merugikan. Sekarang orang asing membuang saham Jepang mereka karena yen yang murah tidak lagi mendukung nilai ini, yang tidak dibangun di atas pertumbuhan fundamental real. Investor asing membuang saham mereka dalam mata uang yen, menjual kepemilikan mereka selama 5 minggu berturut-turut. Semakin jatuhnya yen semakin dalam aksi jual ini, yang akan menyebabkan keajaiban yen yang murah mulai memudar. Sekarang bayangkan Anda adalah investor asing. Saham-saham Jepang mungkin naik 10% lagi dari level saat ini dan itu adalah berita bagus, tetapi jika yen melemah terhadap dolar dengan jumlah yang sama, 10% keuntungan Anda terhapus sama sekali. Orang-orang mulai menyadari bahwa ini adalah salah satu masalah besar. Jika harga saham terus merosot, kita bisa melihat dana pensiun di Jepang terpuruk. Jika keadaan menjadi sangat buruk, uang dapat mengalir kembali ke Jepang untuk membendung pendarahan ini. Hal ini membawa kita pada kesadaran bahwa setiap hari permintaan Jepang terhadap perbendaharaan AS akan hilang untuk beberapa waktu, sehingga mereka tidak mampu membelinya lagi. Hal ini bukan karena Jepang membenci AS, melainkan karena mata uang mereka sedang anjlok. Mereka bahkan mungkin akan menjual lebih banyak kepemilikan mereka untuk mendapatkan yen. Situasi ini selalu bisa terjadi di AS dan Jepang juga meningkatkan utang mereka hingga ke titik yang tidak bisa mereka lanjutkan lagi. Mereka kehabisan pilihan. Utang AS saat ini berjumlah sekitar 34 triliun dolar, 6 triliun lebih besar dari PDB Amerika, dan itu adalah masalah yang sangat besar. Tiongkok, Rusia, dan negara-negara global terus berteori bahwa hal ini mendorong AS ke arah situasi Jepang, yang tidak kita inginkan. Belum sampai di situ, namun situasi utang di Jepang merupakan pengingat yang baik bagi semua orang bahwa belanja fiskal di AS harus dikurangi atau hal ini akan berakhir dengan bencana.
Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.